Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ingatlah selalu akan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Sahabat Iktus, cara Anda berpikir menentukan cara Anda merasa, dan cara Anda merasa mempengaruhi cara Anda bertindak. Di balik perilaku atau sikap seseorang, ada pikiran yang mengendalikannya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, apa atau siapa yang selalu ada dalam pikiran kita? Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, orang yang selalu mengingat Yesus, perilakunya akan seperti yang Yesus inginkan. Penulis Ibrani menganjurkan para pembacanya tetap setia sampai akhir. Pasal 12. Ia mendorong supaya tabah menderita dan menanggung tekanan-tekanan dan penganiayaan dengan cara selalu mengingat akan Yesus. Kata ingatlah dalam bahasa aslinya dapat diartikan berpikir keras atau mempertimbangkan. Itu berarti pikiran kita harus selalu berfokus atau terpaut pada Yesus. Dan hanya Dialah yang menjadi pertimbangan tertinggi kita dalam melakukan segala sesuatu. Mari kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. 1. Siapa yang mengingat Yesus? Seorang yang telah mengalami pertobatan sejati, Ibrani 12 ayat 1b, menyatakan demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Unsur penting dalam pertobatan adalah penyelesaian dosa. Ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah menanggalkan semua beban dosanya. Selanjutnya, ia hidup berfokus kepada Tuhan. Mata yang tertuju berarti memandang atau mempercayakan diri hanya kepada Yesus. Ayat 2a. 2. Apa yang harus diingat dari Yesus? Firman Tuhan, Dialah yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ayat 3b. Yesus Kristus dengan tekun menanggung segala sesuatu, lebih daripada pahlawan iman yang disebutkan dalam pasal 11. Dia mengalami penghinaan, penderitaan, ditinggalkan oleh Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia melakukannya supaya kita beroleh keselamatan. Apa yang harus diingat dari Yesus? Sengsaranya dan kematiannya. 3. Mengapa harus mengingat Yesus? Mengingat Yesus supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Surat Ibrani memberikan banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtadan rohani. Tekanan dan aniaya nyaris membuat jemaat menjadi lemah dan putus asa. Akan tetapi, dengan mengingat sengsara dan kematian Yesus, mereka dikuatkan dan bahkan mendapatkan jalan keluar. Kristen tanpa pertobatan sangat rapuh dan mudah jatuh. Tetapi Kristen sejati tetap berdiri bahkan di saat tersulit dalam hidupnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku adalah Kristen sejati yang selalu ingat akan Yesus dalam mengambil keputusan untuk hal apapun? Apa hal terpenting tentang Yesus yang seharusnya aku ingat setiap waktu? Apa yang terjadi ketika hati dan pikiranku mengingat pribadi Yesus, sengsara dan kematiannya? Tuhan Yesus, aku mudah sekali menjadi lemah dan putus asa. Setelah aku bertobat, aku ingin terus-menerus memikirkan-Mu, sengsara dan kematian-Mu. Karena aku menyadari, aku dapat hidup saat ini hanya karena kasih-Mu. Sengsara dan kematian-Mu
membawaku untuk hidup dalam kebenaran, dan kebangkitan-Mu memberiku pengharapan untuk menjalani hidup di dalam kemenangan. Ya Yesus, sebagaimana Engkau taat pada kehendak Bapa, biarlah sampai mati aku akan taat kepadamu. Amin. Peristiwa Getsemani sampai Kalvari menjadi pertimbangan tertinggiku untuk tetap hidup dalam kebenaran dan mengalami kemenangan.